warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yusuf ayat 2. Rahimahullah, pada kajian KSBK pagi ini kita akan bersama mempelajari tentang Zulaikha atau Zulaikha. Banyak versinya. Ternyata Zulaikha tidak hanya sekedar nama yang kita kenal, ada nama lain selain Zulaikha. Dan siapakah orang tuanya, dan juga kenapa dia begitu terkenal, sisi apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada Qasasun Nisa Al-Quran Zulaikha pada kali ini. Zulaikha itu tidak secara rinci, tidak secara dengan jelas disebutkan dalam Al-Quran menggunakan kata Zulaikha, tidak, tetapi menggunakan Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz adalah yang berarti istrinya Al-Aziz. Zulaikha. Banyak versi dan banyak ilustrasi yang menggambarkan tentang kisah Zulaikha dan Yusuf. Ini salah satu versi dari sekian versi yang ada. Ada juga versi yang lain yang lebih vulgar, yang itu dikembangkan oleh orang-orang versi melalui kisah mereka dan juga ada nuansa Israiliyatnya. Pembahasan tentang Zulaikha ini itu nanti akan memberikan inspirasi kepada kita apa sih pelajaran yang kita ambil dari Zulaikha. Kalau kita sebut atau kita dengar nama Zulaikha, tidak bisa dilepaskan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, tidak bisa dilepaskan dengan Mesir dan Imra'atul Aziz, tidak dilepaskan dari suaminya Al-Aziz. Yang kedua adalah Yusuf alaihissalam. Yang ketiga adalah tempat di mana dia tinggal, yaitu di Mesir, yang sekarang ini kita kenal. Nah, kurang lebih seperti ini alur pembahasan kita untuk Zulaikha ini. Ini ada versi gambar yang kedua. Nah, ini adalah Zulaikha sama Yusuf. Yang berwarna merah itu adalah Zulaikha, yang hijau itu diilustrasikan sebagai Yusuf. Ini adalah hasil ilustrasi dari sastrawan di Persia. Perlu kita ketahui siapa itu Zulaikha. Juga perjalanan Yusuf, perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam dari rumahnya bersama dengan saudara-saudaranya putra Yakub sampai kepada istana. Istana di sini yang dimaksud adalah rumah punya Al-Aziz, penguasa Mesir. Kemudian kehidupan di Mesir pada masa Zulaikha, kehidupan Zulaikha di istana. Istana ini juga istana rumah suaminya Al-Aziz. Hubungan antara Zulaikha dan Yusuf, benar tidak Yusuf itu menikahi Zulaikha? Yang di sana dikatakan bahwa Zulaikha itu saking cintanya sama Yusuf, air matanya itu sudah habis, tidak bisa menetes lagi. Pori-porinya sudah menurun, memikirkan Yusuf terlalu lama. Apa yang bisa kita pelajari dari Zulaikha? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita dari cerita Zulaikha ini? Mana yang harus kita pilih? Mana yang tidak harus kita ikuti? Karena tidak semuanya kita ikuti daripada Zulaikha, dan tidak semuanya kita tinggalkan. Ada sebuah keberanian
yang itu muncul dari Zulaikha yang harus kita ikuti. Ini di sini dari kisah Zulaikha ini juga banyak pelajaran bagi para suami, hak suami terhadap istri dan sebagainya, dan sebaliknya. Dan kita mulai untuk pembahasan Zulaikha ini. Zulaikha itu dikenal dengan nama Ra'il. Ra'il itu nama Zulaikha. Maka di sini dikatakan nama aslinya itu adalah Ra'il. Sejarah Zulaikha atau Ra'il, wa hadha ismuha al-asli. Nama aslinya adalah Ra'il dalam sejarah agama. Dan kenapa dikenal Zulaikha? Zulaikha itu artinya hanya lakop. Bahasa ini bahasa jauh pada masa Nabi Yusuf. Yusuf adalah putra Yakub, Yakub putra Ishak, Ishak putra Ibrahim. Jadi dikatakan seperti itu. Setelah Yusuf nanti ada Musa. Kebanyakan dari sekian banyak Nabiullah itu mereka banyak diutus dan berada di Mesir. Sebagaimana Nabi Muhammad ada dan diutus mulai dari Arab, kemudian menyebar. Nabi Yusuf, Nabi Musa, nanti ada Nabi yang lain, Yakub juga ada di sana. Itu kebanyakan di Mesir, makanya juga banyak. Nabi Ilyas menunjukkan bahwa kondisi umat Mesir waktu itu memang berbeda dengan kondisi daripada umat di negara lain. Kalau dari tingkat kenakalan, kejahatan atau kebejatan itu lebih bejat di sana. Maka tidak ada nabi di Indonesia. Bukan berarti orang Indonesia itu baik-baik. Artinya juga di negara lain kefaktanya itu ada yang lebih parah daripada keadaan kita di Indonesia. Nama Zulaikha menjadi terkenal ketika disandingkan dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Maka di sini dikatakan sebagai masalah lil mar'ah, menjadi permisalan bagi perempuan yang berusaha untuk dekat dengan Yusuf. Yang itu menyebabkan Yusuf di penjara karena ulah daripada Zulaikha. Mau dibaca Zulaikha, ada juga Zalaikha, ada juga Zalaikha, tapi lebih banyak kita dengar Zulaikha. Nah, pembahasan Zulaikha ini sangat rentan dengan cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu cerita yang diada-ada oleh orang Israel. Kisah dari Israel yang dimasukkan. Makanya cukup hati-hati para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran, khawatir kalau ada tendensi Israelian, karena tidak ada kodifikasi secara tertulis yang menceritakan tentang kisah Zulaikha dengan Yusuf kecuali Al-Quran. Maka pembahasan kita kembali kepada Al-Quran. Nah, di sini jadi secara kayak abstraksi pembahasan kita, Zulaikha di samping menjadi perempuan yang kita bisa belajar darinya, dia juga menyebabkan Nabi Yusuf masuk penjara. Tetapi setelah Nabi Yusuf keluar penjara, dia menjadi tersadar dengan apa yang dia lakukan. Dan kita mengambil kisah ini dari Al-Quran dan beberapa kisah yang tertulis dalam Taurat dan sejarah-sejarah lama. Ini adalah Zulaikha, bahwa namanya adalah Ra'il binti Wa'il. Ra'il binti Wa'il, nama bapaknya itu sama seperti Ra'il, hanya ra'nya ini diganti dengan wawu sehingga menjadi Wa'il. Tapi terkenal dengan Zulaikha. Maka di sini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa man hiya Zulaikha, siapa sih Zulaikha itu? Zulaikha itu tidak disebutkan dalam Al-Quran secara jelas Zulaikha gitu. Tidak.
Tetapi Allah mengisyaratkan, menunjukkan maksud Zulaikha itu dengan kata-kata Imro'atul Aziz. Imro'atul Aziz ini yang dimaksud tiada lain adalah Zulaikha, yang berarti istri dari Al-Aziz. Sedikit kita akan jelaskan. Al-Aziz ini adalah jabatan sebagaimana presiden atau menteri. Al-Aziz itu dalam satu kisah dikatakan Al-Aziz dia di samping menjadi pemimpin yang berpengaruh di Mesir, dia juga menjadi komando pasukan militer di sana. Menjadi komando pasukan militer. Itu disebut dengan Al-Aziz. Namanya adalah Kiftir. Nama Kiftir. Nama-nama dahulu ini, nama-nama Kiftir. Dan dia hidup pada zaman Amin Khatib Salis. Amin Khatib. Siapa itu Amin Khatib? Amin Khatib juga jabatan daripada silsilah Fir'aun. Fir'aun juga jabatan. Fir'aun yang Musa itu namanya Ramses II. Tapi kalau Fir'aun pada masa Yusuf ini tidak begitu ditonjolkan, tidak begitu menarik, dan tidak banyak pelajaran yang diambil kecuali dari Al-Aziz ini. Hanya Al-Aziz. Karena yang memimpin Mesir pada waktu itu masih memakai nama Al-Aziz. Setelah Al-Aziz ini selesai, Amin Khatib selesai, baru muncul Fir'aun. Fir'aun 1, 2, 3 sampai puluhan, dan jatuhlah Fir'aun yang Musa yang bernama Ramses II. Nah, dalam Al-Quran kata-kata Imro'atul Aziz disebut sebanyak 3 kali. Salah sama Ros Jami'uha ja'at fi surat Yusuf. Sebanyak 3 kali Allah menyebutkan Imro'atul Yusuf yang kembali kepada Zulaikha. Ketiga-tiganya ini disebut dalam surat Yusuf, dalam satu surat, tidak pada surat yang berpencar-pencar. Yang pertama dalam surat Yusuf ayat 21, yang kedua dalam surat Yusuf ayat 30, dan yang ketiga dalam surat Yusuf ayat 51. Mari kita baca untuk yang pertama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam ayat yang 21. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhu walada. Ini nanti kita tidak terlepas dari sejarah perjalanan Yusuf sampai pada Mesir. Kenapa dia ini menjadi tawanan bagi setiap sebagian pelancong yang melakukan perjalanan, dan sampai jatuh di tangan Imro'atul Aziz. Limro'atihi di sini adalah Imro'atul Aziz. Maksud daripada Imro'atihi adalah Imro'atul Aziz, yaitu Zulaikha. Kita lihat terjemahannya. Di sini dikatakan, dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya Al-Aziz, akrimi maswahu asa ayyan fa'ana aw nattakhidhu walada. Berikanlah kepadanya tempat yang layak. Akrimi maswahu asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Kata-kata kita pungut sebagai anak ini menunjukkan Zulaikha itu punya anak tidak? Tidak. Di sini dikatakan dia tidak punya anak. Dan sejarah juga yang saya baca itu tidak menyebutkan bahwa Zulaikha itu punya anak, tidak. Maka dia bisa jadi yang kita pahami dari tradisi masyarakat sekarang, kalau seorang sebuah keluarga suami istri sudah bertahun-tahun berkeluarga tapi belum punya anak, maka ngambil anak pancingan. Bukan mancing, tidak. Mancing itu ya mancing supaya nanti termotivasi bisa melahirkan anak. Ini Imro'atul Aziz. Ini sebagai syahid daripada ayat. Yang kedua adalah dalam surat Yusuf ayat 30. Wa qala nisbatun fil madinati Imro'atul Azizi turawidu fataha an nafsi.
Qala nisbatun fil Madinah. Perempuan di kota-kota itu di Mesir pada mengumbar omongan, pada menggosip, Imra'atul Azizi turawidu fataha, yang artinya adalah istrinya Aziz, Al-Aziz, artinya Zulaikha ini terbuai atau tergoda dengan pelayannya. Jadi tergoda, seorang majikan yang tergoda dengan pelayan. Kayak apa sih pelayannya sampai Zulaikha itu tergoda? Artinya Zulaikha itu kan seorang tokoh dalam sebuah masyarakat di Mesir waktu itu, dengan suami yang memiliki posisi yang begitu tinggi di tengah masyarakat. Kok bisa tertarik dengan seorang budak atau anak yang dipungut di jalan? Yang terakhir adalah qalat imra'atul azizil ana hasal haqqa. Imra'atul Aziz atau Zulaikha berkata, al-ana hasal haqq. Nah, sekarang ini sudah jelas kebenarannya. Hasal haqq pada ayat 51. Mengetahui sesuatu yang benar. Ini adalah tiga tempat yang mengisyaratkan Imra'atul Aziz yang kembali pada Zulaikha. Jadi memang benar kalau Zulaikha itu termasuk qasasun nisa fil Quran, termasuk daripada wanita-wanita yang diceritakan oleh Al-Quran atau di dalam Al-Quran. Setiap nama atau isyarat yang menunjukkan kepada seseorang yang disebutkan dalam Al-Quran pasti ada ibrah, ada ibrah di sana, ada pelajaran yang harus kita mentadaburi, mempelajari dan berpikir ada apa dengan mereka, ada apa dengan sebuah kota kalau disebutkan nama kotanya. Misalkan kalau dalam surat Al-Qalam itu disebutkan bahwa Allah membakar walayastasnun fatofa alaihim fatofa, ketika mereka para pemilik kebun ini berniat ingin memetik atau memanen hasil kebunnya, ternyata Allah menghilangkan dengan kebakaran yang dahsyat. Itu disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam. Ahli geologi mengatakan bahwa memang benar di Yaman, di Sana'a itu 61 mil dari Sana'a ada sebuah tempat yang sekarang masih berwarna hitam. Berwarna hitam, tidak ada tumbuhan yang muncul sekalipun. Kalau kita lihat di Merapi, sekalipun turun lahar panas, sekarang ini sudah mulai dingin, muncul benih-benih yang bersemi. Tetapi untuk yang daerah sana ini tidak muncul, sampai sekarang pun tidak muncul. Yang ada adalah bekas hitam dan sekarang masih ada. Di situ dikatakan, ahli geologi yang mengatakan dulu pernah terjadi kebakaran yang hebat di daerah sini. Ternyata daerah itu pernah mendapat azab daripada Allah lantaran orang yang mau memanen hasil perkebunannya itu tidak mendahulukan fakir miskin berada di sekitarnya, tapi mereka rakus untuk memanen sendiri tanpa mengucapkan insya Allah. Maka seperti itu yang terjadi. Artinya di sana ada ibrah. Sebagaimana Allah mengisyaratkan kepada Fir'aun, menyebut nama Fir'aun dalam Al-Quran, ada maksud, ada kisah yang di sana yang harus kita pelajari daripada Fir'aun sebagai para pembangkang. Nah, di sini saya sebutkan lagi bahwa Zulaikha adalah Ra'el. Tapi ibarat mengatakan Romael ini adalah nama daripada orang tuanya yang tadi saya katakan Wa'il. Walaupun bukan Zulaikha, Zulaikha ini adalah lakob, bukan nama asli. Dalam versi yang lain, dalam sejarah yang lain dikatakan bahwa nama Ra'il atau Zulaikha itu tidak ada dasarnya. Terus yang benar siapa? Yang benar adalah Imra'atul Aziz. Ada. Karena kita berbicara sejarah, maka banyak
perdebatan sama-sama tidak mengikuti sejarah itu terjadi, karena sudah terpaut sangat jauh dan sangat lama antara kita dengan terjadinya sejarah itu. Nah, di sini dikatakan Amin Khatib. Jadi ketika Aziz ini menjadi seorang pemimpin di Mesir, itu pada masa Raja Amin Khatib As-Salis. Bacanya Amin Khatib. Untuk baca tulisan ini saya butuh waktu semalam berpikir. Amin Khatib. Alladzi ya'tu min 'azamil muluk alladzi hakama Misra antara tarikh. Amin Khatib ini yang memerintahkan dan mengendalikan suasana politik di Mesir beberapa kurun waktu. Salah satu alasan kenapa Zulaikha begitu muncul dalam pembahasan sejarawan di buku-bukunya, di samping dia adalah istri daripada Al-Aziz, karena Zulaikha itu terkenal bijamaniha, dengan kecantikannya. Dia itu cantik, Zulaikha. Wa kibriyaiha, dan kesombongannya. Ada dua sisi. Satu sisi dia cantik daripada paras wajahnya. Tapi satu sisi dia itu kibriya, termasuk orang yang sombong. Termasuk orang yang sombong. Kalau ada sesuatu yang dia miliki tidak dimiliki oleh wanita di Mesir, dia selalu mengumbar keluar, tidak tahan untuk menyembunyikan informasi yang ada dalam dirinya yang itu tidak dimiliki orang lain. Ketika Zulaikha mendapatkan bahwa Yusuf adalah orang yang tampan dan dia tergoda, itu juga tidak mampu membendung keinginan dia menyebarkan kepada yang lain bahwa Yusuf adalah pemuda yang tampan yang saya miliki dan tidak dimiliki oleh panitia wanita lain. Jadi kita akan lihat selisih usianya, selisih usia antara Yusuf dan Zulaikha. Tentunya tidak sama. Sepakat ya? Kita sepakat bahwa Zulaikha itu tidak seusia dengan Yusuf atau sebaliknya. Meskipun demikian, dalam Al-Quran juga tidak disebutkan berapa usia daripada Zulaikha. Tidak disebutkan. Hanya menghitung-hitung dari apa yang ada di sini dan dengan sejarah menghubungkan, mencari titik temu korelasi antara sejarah satu dengan yang lain dalam satu topik pembahasan Zulaikha dan Yusuf. Berangkat daripada surat Yusuf ayat 23 dan 24, karena kita bahas Zulaikha, maka kita banyak kembali kepada surat Yusuf. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghalaqatil baba wa qalat haytalak qala ma'adullah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuhibbul zalimin. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Yang di sini dikatakan adalah walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Artinya adalah Zulaikha itu memiliki keinginan kepada Yusuf, hammat bihi wa hamma biha, dan Yusuf juga memiliki keinginan yang sama terhadap Zulaikha. Pada usia ini dibahas oleh sejarawan. Nah, kita mau menelusuri dari awal sejarahnya Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya. Kita masuk pada usia Zulaikha yang 23 tahun, karena Yusuf ditemukan di dalam sumur pada usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun. Ini kalau tidak salah, ini kan belum lahir, ada masa ini belum ada. Masih memakai kalender waktu itu. Nanti disebutkan 12 tahun. Berawal dari persekongkolan saudara-saudara Yusuf. Yusuf itu memiliki 11 saudara. Jadi kalau membentuk satu tim sepak bola itu sudah bisa. Nabi Yakub kalau mau membentuk tim sepak bola, jadi
yang dari anaknya itu sudah bisa. Karena jumlah anaknya 12, 11 pemain inti, 1 cadangan. Nah, waktu itu berawal daripada kisah mimpi Nabi Yusuf yang melihat 11 bintang yang tunduk kepadanya. Di awal surat Yusuf itu mengisyaratkan bahwa 11 itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, dan dalam ayat itu disebutkan bahwa di sana ada Asy-Syamsu wal Qamar, yaitu kedua orang tuanya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Dalam surat Yusuf ayat 4. Idz qala Yusuf li abi, ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abati, artinya itu wahai bapakku. Perkataan ya abati ini itu lebih dekat maknanya dari abi, dari buya, dari bapak, apalagi ayah, apalagi pahe. Ya abadi itu menunjukkan kedekatan seorang anak dengan orang tuanya. Inni ra'aitu, menggunakan kata ini, sesungguhnya saya melihat ahada asyara kawkaban, 11 planet, ada yang mengartikan 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, di samping melihat 11 bintang itu melihat matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, mereka bersujud kepadaku. Bersujud bukan berarti menyembah, tidak. Di sini diartikan memberikan penghormatan, menghormati. Nah, bermula dari sini, Yakub memiliki firasat baik bahwa suatu saat nanti Yusuf akan menjadi orang terpilih dalam pandangan Allah. Maka muncul kecurigaan, kenapa sih Yusuf itu selalu disayang oleh bapak kita? Kata saudara-saudara Yusuf yang 11 orang itu, kenapa kita selalu diangkat, padahal kita juga anak bapak kita sendiri? Muncul perdebatan di antara mereka, akhirnya sepakat pada sebuah keputusan. Yusuf diajak bermain dengan mereka, dan di sana ada budaya yang dimainkan oleh anak-anak. Jadi saudara-saudara Yusuf itu mengajak main Yusuf keluar daripada rumah. Setelah diizinkan sama bapaknya, Yusuf dibuat dalam sebuah sumur. 11 orang ini kembali kepada Yakub, orang tuanya, membawa pakaian Yusuf yang dilumuri darah. Nah, darah itu disebutkan sebagai darah binatang, bukan darah Yusuf. Sehingga saudara Yusuf itu menceritakan kepada Yakub bahwa Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Saya carikan ayatnya. Dari ayat ini kita nanti bisa memahami bahwa ada nilai kebohongan. Ada yang tahu ayatnya? Ayat 14. Qalu la in akalahu dzibhu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Ayat 14. Sesungguhnya mereka berkata, jika dia tidak dimakan serigala, kata-kata akala, padahal kami kelompok yang kuat. Kalau demikian tentu kami orang-orang yang saya menunjukkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-14, Al-Quran menggunakan kata akala hudzibu. Apa arti akala? Makan. Dan pertanyaannya adalah, serigala itu menerkam atau makan selayaknya manusia? Menerkam. Kalau menerkam itu menggunakan kata iftarosha yaftarishu, menerkam. Dari penggunaan kata yang diambil oleh anak-anak Yakub sudah curiga, karena tidak mungkin serigala itu memakan, melainkan serigala itu menerkam. Itu yang pertama, kebohongannya. Yang kedua adalah, kalaupun serigala itu benar memakan, masa sampai kepalanya Yusuf itu termakan, sampai tulang-tulangnya itu termakan, sedangkan tulang itu terbungkus oleh daging terlapisi oleh kulit, dan badannya
terlindungi dengan baju. Kok bajunya tidak dimakan, sedangkan yang ada di dalam baju itu habis? Itu kecurigaan. Nah, yang ketiga adalah darahnya yang relatif berbeda dari sisi warna. Darahnya Yusuf dengan darah yang ada dalam pakaian itu. Warna yang berbeda warna itu bagi yang melihat, tetapi waktu itu dari bau pakaian yang dikirim oleh saudara Yusuf kepada Yakub itu tidak mencerminkan bau badannya Yusuf. Nah, itu masing-masing harus mengetahui bau badan kawannya. Enggak. Artinya orang tua itu sangat peka dengan bau badan anaknya. Ini kebohongan-kebohongan yang diketahui oleh Yakub melalui akalahu dzibu ini. Akalahu dzibu wa nahnu musqatun inna idzal khasirun. Waktu itu Yusuf itu berusia 12 tahun. Dan waktu itu juga Zulaikha itu berusia 23 tahun. Yusuf berada di istana atau berada dengan Zulaikha itu selama 13 tahun. Jadi selama 13 tahun, tahun 12, usia 25 tahun. Waktu itu Zulaikha berusia 36 tahun. Nah, pada usia inilah terjadi peristiwa ini. Walaqad hammat bihi wa hamma biha wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Ketika Zulaikha sendirian di rumah, suaminya kerja di luar. Wa ghalaqatil bab, Zulaikha menutup pintu itu. Wa qalat haytala. Haytala itu datang kemari. Datang kemari. Kalau zaman sekarang kita pernah membahas ini di sana di Mesir. Dikatakan kalau hai talak, kalau orang masa dipanggil hai talak, kemari. Kalau yang manggil perempuan, jawabnya bukan qalam Allah. Kalau qalam Allah, saya berlindung kepada Allah. Tapi kalau sekarang dipanggil pemuda, dipanggil perempuan, hai talak, sini, anak gay, ya saya akan datang, saya akan datang. Kalau Nabi Yusuf tidak, qalam Allah, saya berlindung kepada Allah. Bedanya di situ. Nanti kita akan mencoba membahas. Di sini ada satu sisi yang harus kita perhatikan daripada perangai Zulaikha itu sendiri. Itu qala ma'allah. Nah, ini usia Yusuf yang di sini masa-masa rentan. Banyak terjadi fitnah antara Yusuf dengan Zulaikha. Bagaimana rasanya seorang istri yang Imra'atul Aziz menguasai apa yang dia miliki dan menginginkan apa yang dia kehendaki, itu ditinggal seorang suaminya, padahal dia tidak memiliki seorang anak. Nah, dan saya dapat sebuah cerita juga bahwa Zulaikha ini dalam sebuah riwayat itu belum tersentuh oleh suaminya. Dengan kata lain, Zulaikha itu masih perawan, dikarenakan kesibukan daripada suaminya itu tidak suka. Dalam satu riwayat, nanti bisa dilihat riwayat yang lain. Gitu. Makanya sangat memungkinkan kalau Zulaikha itu tergoda dengan Yusuf. Di usia 25 tahun, kita tidak melihat 25 tahun zaman kita. 25 tahun waktu itu adalah sudah dewasa. Karena dalam sebuah riwayat Nabi Yusuf itu meninggal usia 123 kalau tidak 120, di atas 100-an tahun beliau wafat, dan kita dimakamkan di samping kuburan Yakub di Syam atau Syria. Tetapi orang-orang masa waktu itu hanya memasukkan ke dalam peti, dan dikebumikan di Mesir. Terus datang Nabi Musa, maka Nabi Musa membuka peti itu dan memindahkan ke Syam, ke Syria. Di Syam itu ada makamnya Yakub. Yakub sebelum meninggal juga berpesan supaya dimakamkan di samping kedua orang tuanya, yaitu Ishak dan Ibrahim. Jadi para nabi berkumpul di sana. Warawadathu
Mari kita lihat ayatnya sambil mengikuti ayat 23-24 dari surat Yusuf. Sebelah kiri atas. Warawadathu allati huwa fi baitiha, dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Rawadathu ini dikatakan rawadathu surahatan an-nafsi, secara sengaja Zulaikha itu menggoda Yusuf. Bukan berarti tidak sengaja atau coba-coba saya menggoda Yusuf, gimana kira-kira nanti ekspresinya. Dia tahu nggak masalah percintaan tadi dalam mukadimahnya. Waqala katil bab, dipikir kalau pintu sudah tertutup rapat-rapat tidak ada yang tahu. Dipikir oleh Zulaikha, karena orang yang ada dalam istana itu semuanya tutup pada Zulaikha di saat suaminya pergi. Waqala hai talak. Nah, kata-kata talak ini menunjukkan perkataan yang sengaja, bukan dalam keadaan mengigau, bukan dalam keadaan tidak sadar atau pura-pura. Hai talak, kemari. Karena di sini dikatakan lan tafir minni hadhil marrah. Lan tafir minni hadhil marrah, dikatakan kalau pintu sudah ditutup, maka kamu Yusuf tidak akan bisa lari dari saya untuk kali ini. Menunjukkan apa? Bahwa Zulaikha sudah berkali-kali berusaha untuk menggoda Yusuf, tetapi tidak berhasil. Dalam kesempatan ini, Zulaikha menutup semua pintu keluar, akses keluar ditutup, bahkan lubang tikus ditutup supaya tidak lewat situ nanti Yusuf. Jalan dari itu. Karena sudah berusaha, kok nggak berhasil ya? Berharap kesempatan ini Yusuf itu tidak akan bisa kabur dan tidak punya alasan. Maaf bu, saya tak cuci piring dulu, belum saya cuci piring. Enggak, semua ditutup. Maka di sini, yakni annahu kanat hunaka marrat, di sana ada usaha berkali-kali. Farfiha minha, sudah berkali-kali Zulaikha mengepung, mengusahakan supaya jatuh pada dirinya. Itu tetap Yusuf tetap kabur. Tetapi pada kesempatan sebelumnya Zulaikha itu menggoda Yusuf, tapi tidak keluar kata-kata hai talak. Ini tidak keluar, tidak diucapkan, hanya reaksi body. Marra sabiqah lam takun ad-da'watu fiha bihadhi saraha wa hadha ta'bir wa hadha ta'bir. Tidak sampai terus terang mengajak Yusuf. Ini menunjukkan bahwa Zulaikha itu sudah bosan dengan sifat kepura-puraan Yusuf. Dipikir Zulaikha sudah tidak waktunya lagi untuk pura-pura tidak cinta terhadap Yusuf, tapi harus diungkapkan. Apakah mau diikuti atau tidak? Jadi Zulaikha itu awalnya dia suka sama Yusuf, tapi dipendam. Ternyata memendam rasa cinta itu tidak memberikan makna yang positif. Siapa yang tahu maksud orang bisu? Kan tidak tahu kita. Orang bisu maunya apa? Tidak tahu. Kalau orang bisu mau beli gergaji kan gini, gitu, gini dia, nggak bilang bisa beli gergaji. Kalau orang tuli beli gergaji, apa yang dilakukan? Bilang aja gergaji. Dia kan tidak bisu, cuma tulis saja. Kalau orang bisu beli gergaji gini, apa? Spidol, apa gini? Gergaji. Makanya kalau ada rasa cinta, disampaikan. Cinta kepada siapa dulu, bagaimana cara menyampaikannya harus dipelajari. Nanti moderator nanti bisa mengulas lagi kalau masalah itu. Kayak moderator lebih paham masalah cinta. Ini Zulaikha sudah bosan untuk memendam rasa cinta terhadap Yusuf dan tidak mampu untuk terus menyimpan. Maka dia mengungkapkan, meledak. Rasa cinta itu meledak. Kalau sudah rasa cinta itu, mohon maaf, saya rutin rasa coklat. Kalau sudah cinta itu coklat kayak gitu. Kok bisa jauhnya? Nah, Alhamdulillah Allah, ini adalah godaan daripada Zulaikha.
Dalam riwayat ini, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi. Ada niatan, ada keinginan. Nabi Yusuf punya keinginan, Zulaikha juga punya keinginan, semuanya memiliki keinginan. Tetapi kelebihannya adalah Nabi Yusuf memiliki benteng. Jadi dia harus berpikir dengan cepat untuk mengurungkan niatnya. Bahkan hawa itu, hawa nafsu, tidak semuanya jahat. Ada hawa nafsu yang baik, ada yang tidak. Hawa nafsu kan keinginan yang baik seperti keinginan membaca Al-Quran, keinginan berbuat baik, itu terdorong oleh hawa nafsu. Tapi ada hawa nafsu yang jahat yang jadi harus kita berlindung kepada Allah dari godaan hawa nafsu itu. Nah, hawa nafsu yang ada dalam diri Nabi Yusuf ini langsung dihentakkan, diperhatikan oleh Allah dan dipalingkan daripada niat jahat itu. Secara naluri manusia itu ada sifat seperti itu. Ini pendapat daripada Abu Hatim, seorang Abu Hatim Mu'arrikh juga mengatakan tentang di sana ada laqad hammat bihi wa hamma biha, ada keinginan daripada kedua belah pihak. Tapi Abu Hatim mengatakan Mada Yusuf min ibadil mukhlasin, tetapi Yusuf termasuk hamba Allah yang mukhlis. Faqad wadahal amru bin nisbati ilaihi, artinya tidak mungkin Yusuf itu memiliki keinginan yang kuat sebagaimana keinginan Zulaikha terhadap diri Nabi Yusuf. Tidak mungkin, karena dia termasuk min ibadil mukhlasin. Nah, ini adalah tradisi Mesir, tidak seperti sekarang. Ciri khas daripada Mesir seperti ini. Nah, saya tidak mendapatkan teks di mana letak daripada istana Zulaikha. Saya mencari beberapa literatur, tidak disebutkan lokasinya, hanya lokasi secara global yaitu Mesir. Simbolnya adalah ini, bilang 1, 2, 3. Ada 3 lagi di sini kecil-kecil. Ini semuanya padang pasir. Semuanya padang pasir dan bentuk ini adalah masa kuno, tidak yang sekarang ini. Satu piramid ini berupa satu jasad orang yang meninggal, segede ini. Batunya, kalau kita berdiri, satu batu yang ditumpuk itu setinggi kita, tambah sekitar 30 cm. Antum berdiri tambah 30 cm sama lebarnya segitu, itu seukuran dengan batu yang ditumpuk di piramida. Jumlahnya sangat banyak. Kalau ke jatuhan satu sudah tidak bisa berdiri, sangat berat. Nah, ini tadi kisah yang saya sebutkan tadi, bahwa Nabi Yusuf awalnya untuk bisa masuk ke istana itu setelah dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dibuang di sumur dan ditemukan oleh seorang musafir, orang yang dalam perjalanan. Mereka ini adalah yang melakukan perjalanan dari Syam, dari Syria ke Mesir, melewati sebuah sumur yang berisi air, bermaksud menjatuhkan ember untuk mendapatkan air dari dalam sumur. Ternyata ada orang yang tersangkut, anak berusia 12 tahun, maka dijual dan dibeli oleh Al-Aziz Mesir. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra. Kata-kata Mesir itu di dalam Al-Quran banyak disebutkan. Udkhulu Misra wa antum aminin. Masuklah kalian ke Mesir, maka kalian akan aman. Saya baru turun dari bis, udah hilang dompet. Kawan yang dari Padang beli sepeda motor baru, dirantai, roda depan dirantai dengan pipa gas di apartemennya. Biasanya sudah hilang. Keamanannya di mana? Ya, nggak tahu di mana letak keamanannya. Udkhulu Misra, masuklah ke Mesir maka kamu akan aman. Tapi gak aman-aman. Kayak gitu aja dibilang aman, kalau tidak aman seperti apa? Nah, ini adalah dari surat Yusuf ayat 21 tentang sejarah Nabi Yusuf memasuki Mesir. Kalau tidak ada Nabi Yusuf, kalau Nabi Yusuf tidak bertemu dengan Zulaikha, maka tidak ada kisah Zulaikha. Maksud diangkatnya kisah Zulaikha dikarenakan ada pertemuan dengan Yusuf. Godaan Zulaikha pada Nabi
Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 23 tadi. Ini godaan yang hebat. Perhatikan. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya godaan kamu, tipu daya kamu wahai perempuan itu sangat kuat. Inna kaidasyaitan kana dhaifan. Akan tetapi tipu daya godaan setan itu lemah, dhaif. Terus kita berpikir, ternyata godaan perempuan itu lebih dahsyat, lebih kuat daripada godaan setan. Dalam Al-Quran seperti itu. Nanti bisa dicari yang inna kaidasyaitan kana dhaifan. Akan kita singgung nanti. Ini adalah godaan Zulaikha, salah satu godaan yang klimaks daripada rentetan godaan-godaan yang menimpa pada Nabi Yusuf. Awalnya Zulaikha itu tidak tertarik sama Yusuf di usia 12 tahun karena dia masih imut-imut. Disentil aja mungkin nangis. Nah, kalau sudah usia 25 banding 36 sudah masanya masa-masa pubertas. Kesempatan ada, kesempatan yang dimiliki oleh Zulaikha itu ada. Dia bisa mengendalikan suasana, mengendalikan tempat, dan menguasai Yusuf. Karena Yusuf masih termasuk pelayannya. Warwadathu allati huwa fi baitiha. Dan wanita di sini dikatakan Zulaikha karena wanita di sini diambil dari kata tak yang disebut, menunjukkan artinya adalah pelakunya adalah perempuan. Dan wanita yang tinggal di rumahnya, yang Yusuf tinggal di rumahnya, Yusuf tinggal di rumah siapa? Aziz. Perempuan yang ada di rumahnya Aziz adalah istri dari Aziz, yaitu Zulaikha. Menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu. Bahkan tidak hanya satu pintu yang ditutup, banyak pintu. Pintu tikus, terus pintu apa? Waqalat hai talak. Dan dia berkata, kesini, hai talak, hai laka. Kalau pada memanggil kawan sama perempuan, hai talaki, itu kayak ta'ali, kemarilah, marilah kesini. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsan masturaya. Sesungguhnya Rabbi Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Jadi Aziz itu memperlakukan Nabi Yusuf dengan perlakuan yang baik. Seolah kayak anak sendiri, dikasih tempat tinggal yang layak, dikasih makan dan sebagainya. Apakah dia harus berkhianat pada majikannya? Dan di sini menunjukkan bahwa Yusuf itu tidak mau mengkhianati. Karena dalam ayat setelahnya mengatakan, ini loh saya itu tidak mungkin mengkhianati dirimu wahai Al-Aziz, sekalipun engkau tidak ada di rumah, sekalipun hanya istri engkau yang ada di rumah, saya tetap menghormatinya. Seperti itu. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Orang zalim itu ya yang mengkhianati itu, yang berkhianat terhadap amanat yang dia berikan, yang dia terima. Tetapi di sini dikatakan bahwa Zulaikha lah yang menggoda Yusuf, bukan Yusuf yang tergoda oleh Zulaikha. Tapi ada kata unsur kesengajaan. Hammas bihi wa qala hammas bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadzalika yusrifa an su wal fasya'innahu min ibadina al-mukhlasin. Kalau tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka Yusuf akan terjerumus dari hal itu. Kalau Allah tidak memalingkan Yusuf daripada godaan itu, godaan Zulaikha, maka dia akan terjerumus. Tetapi Allah sudah mempersiapkan bahwa Yusuf ini akan menjadi seorang nabi. Sebagaimana tanda-tandanya sudah dia lihat ketika umur 12 tahun, ketika dia tidur dan melihat 11 bintang dan matahari bulan bersujud kepadanya. Jadi di sini adalah Zulaikha yang menggoda Yusuf. Boleh tidak menggoda? Tidak boleh menggoda. Menggoda siapa? Ini sesuatu yang tidak bisa kita jadikan pelajaran. Akan kita sebutkan di akhir. Nah di sini Zulaikha meminta keadilan suami.
Keadilan maksudnya adalah ketika sudah kepergok, bayangkan dia melakukan perbuatan untuk merayu Yusuf, menggoda Yusuf dengan makna yang lebih dalam, dan Yusuf berusaha melarikan diri sehingga sobek bagian belakangnya untuk menggapai pintu karena dia mau keluar. Ternyata di depan pintu sudah ada Al-Aziz. Sudah ada Al-Aziz. Dipikir Al-Aziz juga memikir ini ada apa di dalam kotak-kotak itu, kayak suara gemuruh. Maka dia menghampiri ruangan tersebut, ada Yusuf dan Zulaikha. Ketika sudah di depan pintu Yusuf ini, dan dia mendapatkan Al-Aziz juga sudah berada di depan pintu. Artinya tidak bisa mengelak, tidak bisa memutarbalikkan fakta kecuali dengan apa yang dilihat oleh Al-Aziz. Apa yang dilihat oleh Al-Aziz itu yang akan jadikan pegangan Al-Aziz untuk menjatuhkan hukuman. Maka wastabaqa musabaqah, wastabaqa al-bab. Mereka berdua-duanya berlomba-lomba untuk menuju pintu. Yang Yusuf berlomba-lomba menuju pintu karena dia ingin keluar. Yang Zulaikha ingin cepat-cepat menuju ke pintu untuk menghalangi Yusuf supaya tidak keluar. Jadi sama-sama berusaha untuk mengejar pintu. Qadar qamisahu min duburin. Maka baju bagian belakangnya Yusuf itu sobek. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Ternyata mereka mendapatkan ada Al-Aziz sudah di depan pintu. Qalat, nah, cepat-cepatan. Ini ada strategi. Ternyata Zulaikha lebih cepat mengekspresikan apa yang dia lakukan. Qalat, dia berkata, "Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim." Itu. Ini pertanyaan ini. Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat seram dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Gitu. Artinya ada dua hukuman untuk Yusuf, minimal salah satu, di penjara atau disiksa dengan siksa yang pedih. Ini tidak memberikan kesempatan kepada Yusuf untuk memberikan pembelaan. Langsung Zulaikha langsung mengekspresikan bahwa dia memberikan statement kepada suaminya, ya kan, karena dia merasa majikan, maka dia memberikan statement. Maka di sini Yusuf mendapatkan kompensasi, yaitu di penjara. Di penjara setelah melalui proses. Prosesnya adalah didatangkan salah satu daripada penduduk rumah itu untuk menjadi saksi. Orang ini memberikan kesaksian kalau yang sobek itu bagian depan, berarti Yusuf yang berkehendak seram terhadap Zulaikha, dan Zulaikha dipastikan membela diri, sehingga yang sobek bagian depan. Tapi sebaliknya, kalau yang sobek bagian belakang, artinya adalah Yusuf mau melarikan diri, tapi terpegang oleh Zulaikha dari belakang, sehingga sobek. Saya berpikir, kekuatan Zulaikha itu kayak apa sehingga bisa menyobek pakinya? Kayak apa? Hebat. Kalau sudah ada keinginan tuh, jadi lupa. Semua kayak gitu, hancur semua. Untung dulu kasusnya tidak dari pusat atau kapu. Kalau dari kapu, berantakan juga. Ini adalah Zulaikha meminta keadilan suami. Oleh karena itu, Al-Aziz nanti memenjarakan Yusuf, dan penjara itu baik, tempat yang baik bagi Yusuf karena dia terhindar daripada fitnah-fitnah Zulaikha. Jadi kita akan menganggap hubungannya ke kebohongan Zulaikha, kebenaran melalui bukti nyata. Yang pertama adalah kebohongan Zulaikha. Qala hiya rawadatni. Pertama Yusuf membela diri. Yusuf mengatakan bahwa hiya rawadatni, Zulaikha yang menggoda saya. Zulaikha yang berusaha untuk menundukkan saya. Rawadatni an nafsi. Wa syahada syahidun min ahliha. Syahada syahidun ini karena dia menggunakan muzakkar, syahidah syahidun bukan syahidatun. Di sini dikatakan bahwa yang menjadi saksi adalah orang laki-laki dalam rumah tersebut. Min ahliha. In kana qamisuhu qudda min kubulin. Ketika
bajunya itu nanti cabik-cabik atau sobek, koyak, min kubulin bagian depan, fasodaqat, maka benar. Siapa yang benar? Zulaikha yang benar. Artinya Zulaikha menjadi korban melakukan pemberontakan dan membela diri sehingga yang sobek bagian depan dari pakaian Yusuf. Wahwa, dan Yusuf ini minal kadhibi, termasuk orang yang bohong kalau dia mengatakan bahwa Zulaikha yang menggoda dia. Artinya kalau Zulaikha menggoda Yusuf, tidak mungkin yang sobek itu bagian depannya. Tapi kalau yang sobek bagian depan, berarti yang menginginkan itu bukan Zulaikha, melainkan Yusuf. Sedangkan Zulaikha hanya melakukan pembelaan. Wasani, wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Ketika bajunya Yusuf itu koyak atau sobek bagian belakangnya, maka fakadzabat, maka yang Zulaikha adalah yang dusta. Tidak mungkin kalau Yusuf itu mau merusak Zulaikha, tapi kok yang sobek bagian belakang, tidak mungkin. Fakadzabat wa huwa minashadiqin, maka Zulaikha telah berbohong, sedangkan Yusuf termasuk orang benar. Falamma ra'a qamisahu. Nah, ketika ini yang membuktikan adalah membuktikan falamma ra'a qamisahu, maka ketika suami daripada wanita itu Aziz qadda min duburin, melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, qala innahu min kaidakunna, inna kaidakunna azimun. Inna kaidakunna azim. Tipu daya kamu perempuan. Kenapa di sini memakai kata kunna? Padahal yang melakukan Zulaikha saja kan? Atau banyak Zulaikha? Tidak, hanya satu Zulaikha. Seharusnya kalau Zulaikha saja, kalau innahu min kaidaki, sesungguhnya itu hanya tipu daya kamu seorang wahai Zulaikha. Tetapi di sini kaidakunna menunjukkan semua wanita. Inna kaidakunna, sesungguhnya tipu daya kalian, kamu atau kalian perempuan, azimun, itu besar. Karena nanti lihat efeknya, pembahasan misalnya sana. Yusufu a'rid an hadza. Ada permintaan daripada Aziz. Yusuf, berpalinglah dari ini. Artinya jangan ini kau ceritakan kepada orang luar istana atau orang luar rumah ini. Kalau Zulaikha telah berbuat serong. Wastaghfiri, dan dia memerintahkan kepada istrinya, dan menelah kamu maaf atas dosamu itu. Innaki kunti minal khati'in. Khati'in adalah orang yang berbuat salah. Ulama ada mengatakan khati' itu beda dengan mukhti. Orang yang khati' itu melakukan kesalahan dengan unsur kesengajaan. Kalau yang mukhti, ada yang berpendapat salah, tapi dia tidak sengaja melakukan kesalahan